Pernahkah kamu diremehkan? Mungkin seseorang menganggapmu tidak cukup pintar, tidak cukup kaya, tidak cukup tampan, tidak cukup sukses, atau mungkin mereka menertawakan impianmu, meragukan kemampuanmu, menganggapmu tidak akan pernah berhasil. Saat itu terjadi, sebagian besar orang bereaksi dengan marah. Mereka ingin membuktikan diri, mereka ingin membalas, mereka ingin menunjukkan bahwa orang lain salah. Namun, lebih dari 2000 tahun yang lalu, para filsuf Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Mereka percaya bahwa penghinaan tidak pernah melukai manusia. Yang melukai manusia adalah penilaiannya sendiri terhadap penghinaan itu. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana para filsuf Stoik menghadapi hinaan, ejekan, dan sikap meremehkan dari orang lain. Dan mungkin setelah mendengar ini, kau tidak akan lagi memberikan kendali emosimu kepada siapapun. Mari kita mulai. Bagian 1. Mengapa kita sakit hati saat diremehkan? Bayangkan seseorang berkata, "Kau tidak akan pernah berhasil." Kalimat itu masuk ke telingamu, namun sebenarnya kalimat itu hanyalah suara, getaran udara, tidak lebih. Lalu mengapa kau merasa sakit? Karena pikiranmu memberi makna pada kalimat tersebut. Kau mulai berpikir, mungkin dia benar, mungkin aku memang gagal, mungkin semua orang berpikir seperti itu. Disinilah penderitaan dimulai, bukan dari ucapan orang lain, tetapi dari percakapan yang terjadi di dalam kepalamu. Kaum Stoik memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa dunia luar tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan ketenangan seseorang. Yang menghancurkan ketenangan adalah interpretasi yang dibuat oleh pikirannya sendiri. Karena itu, langkah pertama untuk tetap tenang adalah memahami satu hal: tidak semua pendapat orang lain layak dipercaya. Bagian 2. Orang yang meremehkanmu belum tentu memahamimu. Seringkali orang meremehkan sesuatu yang tidak mereka pahami. Saat seseorang melihatmu hari ini, mereka hanya melihat sebagian kecil hidupmu. Mereka tidak tahu perjuanganmu, mereka tidak tahu pengorbananmu, mereka tidak tahu apa yang kau pikirkan setiap malam. Mereka tidak tahu apa yang sedang kau bangun, tetapi mereka tetap membuat kesimpulan, dan itulah sifat manusia. Banyak orang menilai sebelum memahami. Mereka melihat hasil tanpa melihat proses. Mereka melihat kegagalan tanpa melihat usaha. Mereka melihat kelemahan tanpa melihat potensi. Karena itu, jangan terlalu terikat pada penilaian orang lain. Pendapat mereka seringkali lahir dari informasi yang sangat terbatas. Bagaimana mungkin kau menyerahkan harga dirimu kepada orang yang bahkan tidak mengenalmu sepenuhnya? Bagian 3. Ketika orang meremehkanmu, mereka sedang menunjukkan diri mereka sendiri. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Ketika seseorang berbicara, sebenarnya mereka lebih banyak mengungkapkan diri mereka sendiri daripada dirimu. Orang yang penuh kebencian akan melihat kebencian di mana-mana. Orang yang iri akan sulit melihat keberhasilan orang lain. Orang yang sombong akan terus merendahkan orang lain. Karena itu, ketika seseorang meremehkanmu, jangan langsung menganggap bahwa ada yang salah dengan dirimu. Bisa jadi ucapan mereka hanyalah cerminan dari karakter mereka sendiri. Bayangkan seseorang berjalan membawa segelas kopi, lalu ia tersandung. Apa yang tumpah? Tentu kopi. Karena itulah isi gelasnya. Begitu pula manusia. Ketika hidup menekan mereka, yang keluar adalah isi hati mereka. Jika yang keluar adalah hinaan, mungkinkah itulah yang memang sepenuhnya di pikirannya? Bagian 4. Jangan berusaha menenangkan semua orang. Banyak orang hidup dalam kelelahan karena ingin disukai semua orang. Mereka ingin semua orang setuju, semua orang menghormati mereka, semua orang mengagumi mereka. Masalahnya itu mustahil. Bahkan orang-orang hebat sepanjang sejarah pun memiliki pengkritik. Sokrates dihukum mati,
Marcus Aurelius tetap dikritik meski menjadi salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah. Jika mereka saja tidak bisa memuaskan semua orang, mengapa kau berpikir dirimu harus bisa? Kaum Stoik mengajarkan bahwa tujuan hidup bukanlah mendapatkan persetujuan semua orang. Tujuan hidup adalah menjalani hidup dengan benar. Selama tindakanmu benar, kau tidak perlu menghabiskan energi mengejar pengakuan. Bagian 5. Diam adalah kekuatan. Saat diremehkan, banyak orang langsung membela diri. Mereka menjelaskan, mereka berargumen, mereka berdebat. Kadang-kadang itu perlu, tetapi seringkali tidak. Karena tidak semua serangan layak mendapatkan balasan. Bayangkan, seekor anjing menggonggong saat kau lewat. Apakah kau akan berhenti dan menggonggong balik? Tentu tidak. Kau melanjutkan perjalanan. Begitu pula dalam hidup. Tidak semua hinaan membutuhkan respon. Kadang-kadang diam adalah bentuk kekuatan terbesar. Dia menunjukkan bahwa harga dirimu tidak bergantung pada pendapat orang lain. Dia menunjukkan bahwa kau memiliki kendali atas dirimu sendiri. Dan bagi seorang stoik, kendali diri jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan. Bagian 6. Buktikan dengan hasil, bukan kata-kata. Orang yang diremehkan biasanya memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah marah. Pilihan kedua adalah bekerja. Kaum Stoik selalu memilih bekerja. Mereka tidak sibuk menjelaskan siapa diri mereka. Mereka sibuk menjadi diri yang lebih baik. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk meyakinkan semua orang. Mereka menghabiskan waktu untuk berkembang, karena pada akhirnya hasil akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Banyak orang yang dulu diremehkan akhirnya dihormati, bukan karena mereka hebat, tetapi karena mereka terus berjalan ketika orang lain meragukan mereka. Bagian 8. Hinaan adalah latihan mental. Bayangkan hidup tanpa kritik, tanpa ejekan, tanpa tantangan. Mungkin terdengar menyenangkan, namun kaum Stoik melihatnya berbeda. Mereka menganggap kesulitan sebagai latihan. Mereka menganggap hinaan sebagai ujian pengendalian diri. Karena bagaimanapun mungkin seseorang menjadi kuat jika tidak pernah diuji. Besi menjadi kuat karena ditempa api. Otot menjadi kuat karena diberi beban. Karakter menjadi kuat karena memahami kesulitan. Setiap kali kau diremehkan, kau memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran, melatih ketenangan, melatih kebijaksanaan, dan itu jauh lebih berharga daripada sekedar memenangkan argumen. Bagian 8. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh mulut orang lain. Ini adalah pelajaran yang harus selalu diingat. Nilaimu tidak naik ketika dipuji dan tidak turun ketika dihina. Jika seseorang memanggil singa sebagai kucing, singa tetaplah singa. Begitu pula dirimu. Pendapat orang lain tidak mengubah siapa dirimu sebenarnya. Karena itu, jangan membangun harga diri di atas pujian. Sebab, jika kau hidup dari pujian, kau juga akan mati karena hinaan. Bangun harga dirimu di atas karakter, di atas tindakan, di atas prinsip hidupmu. Hal-hal itulah yang benar-benar berada dalam kendalimu. Bagian 9. Orang yang tenang selalu menang dalam jangka panjang. Saat diremehkan, emosi ingin bertindak cepat, emosi ingin membalas, emosi ingin menyerang. Tetapi kebijaksanaan berpikir jangka panjang. Orang yang tenang membuat keputusan lebih baik. Orang yang tenang melihat situasi lebih jelas. Orang yang tenang jarang menyesali tindakannya. Karena itu, ketenangan bukan kelemahan. Ketenangan adalah senjata. Ketenangan adalah kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang. Dan semakin di dunia menjadi bising, semakin berharga kemampuan untuk tetap tenang. Jadi, ketika suatu hari seseorang meremehkanmu, ingatlah ini, kau tidak bisa mengendalikan apa yang mereka katakan, tetapi kau bisa mengendalikan responmu. Kau tidak bisa mengendalikan penilaian mereka, tetapi kau bisa mengendalikan tindakanmu. Jangan habiskan hidup mencoba membuktikan dirimu kepada semua orang. Fokuslah membangun dirimu. Fokuslah pada tujuanmu.
Fokuslah pada pertumbuhanmu, biarkan mereka meragukanmu, biarkan mereka meremehkanmu, biarkan mereka tertawa. Karena seorang stoik tidak sibuk mencari pengakuan, seorang stoik sibuk menjadi lebih baik setiap hari. Dan pada akhirnya, hidupmu akan menjadi jawaban yang jauh lebih kuat daripada 1000 perdebatan. Jika kau mampu tetap tenang saat diremehkan, maka kau telah menguasai salah satu pelajaran terbesar dari Stoik Yunani kuno. Sebab orang yang menguasai dirinya sendiri tidak akan pernah menjadi budak daripada mendengar pendapat orang lain. Oke guys, sekian dan terima kasih.